selamat pagi sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exoja Channel. Pada pagi hari ini Exo ada di lahan melon di tempatnya Bapak Suwito. Jadi Bapak Suwito ini adalah salah satu petani melon di desa Tamban ya, Tamban Kecamatan Pakel, Tulungagung. Jadi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan petani melon Bapak Suwito. Apa saja rahasia dari cara pemeliharaan melon di musim penghujan tapi hasilnya memuaskan banget, apa yang diaplikasikan fungisidanya, insektisidanya, atau mungkin untuk pengolahan lahannya. Jadi simak terus video Exoja Channel pada kesempatan pagi hari ini. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung Exoja Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga bila ingin mendapatkan informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exojaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, sejatinya menanam tanaman buah melon itu saat musim hujan memiliki keuntungan tersendiri, seperti tidak perlunya menyiram tanaman serta tersedianya cadangan air yang cukup saat sedang tidak hujan. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan tidaklah demikian, karena ada beberapa tantangan tersendiri dalam menanam tanaman buah melon di musim penghujan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit saat menanam tanaman buah melon di musim penghujan? Yaitu perlunya pengecekan rutin terhadap tanaman melon agar dapat segera diketahui secara dini gejala-gejala serangan penyakit. Ketika terindikasi ada serangan jamur, ada baiknya dilakukan penyemprotan fungisida, yaitu kurang lebihnya 3 atau 4 hari sekali. Sedangkan untuk mengatasi penyakit seperti tadi, itu kita bisa memanfaatkan trichoderma dan gleocladium untuk disiramkan ke tanah, ataupun biasanya petani bisa dikocor ya ke dalam tanah, dan hanya agen hayat itu dimasukkan ke dalam air bercampur dengan pupuk. Jadi itu bisa mengatasi yang namanya jamur yang ada dari bawah tanah, untuk meminimalisir supaya tanaman melon tidak terkena yang namanya jamur yang berasal dari bawah tanah. Di musim penghujan untuk menanam melon itu apa yang harus kita persiapkan itu, yaitu dengan sebelum menanam buah melon itu ada baiknya digunakan atau dibuatkan sebuah bedengan yang lebih tinggi dari biasanya, yakni sekitar 50-60 cm. Karena hal ini dimaksudkan agar jika terjadi genangan ataupun banjir, air itu tidak mengenai yang namanya tanaman melon. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan perbaikan pula saluran irigasi, sehingga air hujan itu dapat mengalir ke tempat yang lain. Jadi tidak selalu berhenti di situ, karena itu amat sangat memicu yang namanya jamur. Nah, karena pada musim seperti ini hujan yang turun terus-menerus itu bisa menyebabkan yang namanya tanaman melon kita itu bisa gagal produksi. Bila lolos dari serangan penyakit dan rasanya pun amburadul seperti makan bongkol pisang karena tidak ada rasa, yaitu kurang manis dan lain sebagainya, walaupun pupuk yang kita aplikasikan itu adalah sesuai dengan sebelum kita menemukan di musim penghujan. Rajin merapikan tanaman. Tanaman melon dikenal dengan daunnya yang berukuran rimbun dan besar. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu masalah bagi petani melon, terutama di musim penghujan. Untuk itu, kenapa kita harus merapikan yang namanya daun-daun tersebut, supaya sirkulasi ataupun sinar matahari itu bisa masuk dengan baik. Jadi tidak memicu kelembapan, dan juga memantau perkembangan hama dan penyakit hama serta penyakit yang menyerang
tanaman melon secara lebih intensif jika pada saat musim penghujan, sebab kondisi tanah dan lahan yang lembab itu merupakan sarana hidup yang paling digemari oleh berbagai hama dan juga penyakit. Nah, untuk itu kita langsung saja bincang-bincangnya dengan petaninya langsung, yaitu bersama Bapak Suwito. Sobat Tani, ini tadi Bapak Suwito habis melakukan sprayan dan sudah selesai, makanya ini tadi saya ajak ngobrol dulu. Oke, ini dia Bapak Suwitonya, baru aja selesai pensprayan. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak Suwito. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan EXO di sini. Ini tadi saya ngelihat tanaman melonnya begitu bagus sekali Pak ini Pak. Ini Ya, benih melon apa Pak ini Pak? Merlin. Merlin ya Pak ya. Usia berapa Pak ini tadi Pak? Ini 5354. 53, 54 ya. Dan alhamdulillah ini tadi saya lihat di usia segitu daunnya itu bagus banget Pak. Untuk pertahanan supaya daunnya tetap bagus itu pakai apa itu funginya Pak? Saya pungi biasa aja. Pakai apa Pak? Mancozeb. Mancozeb Ini sama Santanil. Oh, Santanil. Itu bahan aktifnya chlorothalonil sama simoxanil. Oh gitu. Itu langsung di mix jadi satu Pak itu. Jadi satu, nanti Mancozeb dirolling lagi sama ini Redomil. Redomil Gold sama chlorothalonil simoxanil. Oh, jadi misalkan hari ini Santanil sama Tidek, Ya. lusanya Redomil Gold sama Santanil gitu. Itu untuk ketahanan daun supaya tetap bagus gini Pak ya, nggak terkena jamur gitu Pak ya. Iya. Yang utama ini. Oh, Perekat. itu pakai apa Pak? Perekat. Perekat penembus perata. Oh, jadi sprayer ini dari DGW bagus banget Pak ya. Ini lumayan. Jadi untuk apa kelebihan menurutnya Pak Suwito ini DGW Ini ini? yang kuat penembusnya ini. Oh, penembus ya. Seandainya lalat buah atau apa gitu. Heeh. Yang penting bahan aktifnya itu sistemik. Heeh. Kemungkinannya kecil kalau untuk busuk buah. Oh, gitu. Kalau disengat biarin aja. Yang penting enggak busuk aja. Oh iya. Heeh. Kalau untuk bunuh lalat buahnya susah. Iya, Yang betul. penting dikendalikan sama itu. Yang penting enggak busuk. Enggak busuk. buahnya. Oh, jadi di usia penghujan, di musim penghujan ini pakai spreader Pak ya, ini Spreader. sebagai penembus dan perata. Oke, Perekat terus penembus perata. ya, kemudian untuk masalah tanah Pak, biar tidak terjadi layu fusarium dari bawah itu biasanya Bapak pakai apa pengaplikasian Pak? Dari awal asam humat sama kalsium. Asam humat. Oh, Ada contoh bungkusnya Pak, coba saya. ini udah hancur ini. Udah hancur. Oh iya. Aska. Aska ya. Asam humat sama Jadi asam humat sama kalsium itu bagus Pak ya. Itu Ini pengaplikasinya harganya gimana kan Pak? agak lumayan murah lah. Oh, itu lebih murah ya. Oh. 1 kilo Di bawah 50 Pak ya. kurang lebih ya itulah di bawah 50. Jadi masih standar, harganya masih sesuai lah. Tapi kualitas bagus banget Pak ya. Iya. Oh iya. Terus itu pengaplikasiannya Pak gimana itu Pak untuk Aska sendiri? Pengaplikasi kayaknya kalau untuk kotor campur sama pupuk sudah bagus. Itu 1 minggu sekali atau gimana Pak? Ya 1 minggu sekali sudah bagus. 1 minggu sekali ya. Untuk lahan tanah 100 ru kurang lebih ya 1 bagus. Terus untuk ini Pak, nutrisi mungkin Saya nutrisi dari kecil pakai Java Green sama fosfor. Java Green sama fosfor ya. Big fosfor itu Pak ya. Iya, big fosfor. Sama Java Green. Kemudian nih tadi saya lihat di belakang Bapak Suwito ini ada ini Pak ya, 5 buah ya dalam satu pohon. Ini buah yang ini apa? Sulaman. Oh, sulaman. Maksudnya lainnya sudah apa itu? Menyusul berarti Pak ya. Menyusul ini. Karena dimakan kecap terus yang satu bedeng ini. Coba ini buah 5 ini gimana? Kemungkinan ini karena Merlin ini sudah antara 14 13 ini. Oh gitu. Ini sudah lebih. Tapi untuk kebanyakan dari semua ini saya lihat tadi rata-rata dalam satu pohon itu kayaknya 3 Pak ya. 3. Wah, dan saya lihat juga pembesaran juga sama itu Pak. Diameternya itu loh. Kalau kelebihannya Merlin itu dalamnya itu buntat. Oh. Enggak ada lubang. Enggak berongga gitu Pak ya. Agak kecil tapi minimal segini sudah 15 lebih ini. Oh. Antara 16-an ini.
Iya iya iya. 16 17. Terus supaya itu apa ya, batiknya bagus itu rahasianya apa Pak dari Bapak Suwito? Dari pupuk. Oh dari pupuk ya? Ya, dari pupuk iya. Pupuk itu nggak usah mahal-mahal. Yang penting akar kuat. Biar kasih makan apa, yang penting N-nya nggak tinggi-tinggi. Iya. Nggak bakal, batik juga bagus keluarnya. Oh gitu. PK-nya aja yang tinggi. Menjadi fosfat sama kalium Pak ya. Jadi sama kalium. Apapun merek dagangnya yang penting kandungan fosfat sama kaliumnya tinggi, itu bagus sekali untuk pengaplikasian melon Merlin gitu Pak ya. Iya. Kalau untuk sesuai apa ya, sesuai jadwal biasanya usia Merlin berapa Pak ini untuk sampai usia panen? Merlin antara 68 67. Oh gitu. Sampai umur 70. Oh iya, terus Ya, tadi maksimal. kembali ke fungisida tadi Pak, yang pakai ini takarannya berapa Pak tadi Mankosep tadi? Mankosep 2 sendok. Santanil. Santanil 2 sendok. Oh itu satu aplikasi, sama sprayernya berapa Pak? Satu Feeder tutup. satu sendok aja. Tutup itu botol itu Pak. Mana? Sprayer pakai satu tutup. Wah, kebanyakan lah. Berapa? Satu ini aja, satu Sendok. sendok, Oh, satu satu sendok sendok. muncul aja sedikit. Oh. Ya jadi gini Sobat Masalahnya ini Tani. mahal. Iya. Kalau takarannya kan cuma 10 mili. Oh jadi satu sendok ya. Satu sendok agak lebih dikit aja kalau musim hujan. Jadi ini untuk Mankosepnya itu 2 sendok, untuk santanilnya juga ada sendok. Kemudian untuk perekat DG-nya 1 sendok Pak ya. 1 sendok agak muncul. Terus sedangkan yang untuk tadi Redomil Gold untuk perolingan tadi Sama 2 sendok. jadi 2 sendok juga. Gandeng sama santanil. Terus untuk nutrisi tadi Big Phosphor biasanya Bapak pakai berapa mili Pak? Atau berapa? Ada Kurang satu lebih tutupnya? satu tutupnya. Untuk Big Phosphor Kalau satu Java tutup Green ya. Di antara 2 sendok sama 3 sendok. Itu Java Green mulai usia berapa Pak diaplikasikan? Dari mulai usia 15 sampai umur 35 ya. 15 sampai 35 ya. Iya. Iya ya, Pak, intinya untuk titik akhir dari melon Merlin Kalau fosfat, saya yang kalium. utama itu memang dari tanah Tanah dari Pak ya. akar. Jadi intinya harus fokus kalau tanahnya itu pH tanahnya bagus. Nah, kalau ini selalu dimasukkan, enggak mungkin ada pH 6 ke bawah itu enggak ada. Oh, jadi selalu bagus ya Asta pH-nya sama Pak ya. ini, asam humat sama kalsium. Iya. Intinya ke tanah dulu. Kalau masalah fungi sama nutrisi itu bisa. Kalau mereknya terserah, kalau kalsium sama asam humat itu lebih bagus. Iya. Oh tadi itu saya lihat pakai Manohara Pak ya. Manohara pakai Manokalpur Pak ya. Iya, kalsiumnya. Itu diaplikasikan di kocor apa di spray Pak? Ya kadang tak kocor. Dikocor ya. Yang utama kocor. Kalsium sebenarnya bagus dikocor. Oh dikocor ya. Kalau campurin fungi pun juga kalah. Oh iya. Jadi mengurangi khasiat dari fungi tersebut Pak ya. Kalau biar nggak pecah gini, memang kalsiumnya harus banyak. Oh. Waktu keluarnya net itu nggak mungkin pecah kalau kalsiumnya itu dikocor banyak. Ya minimal sekitar 10 hari sekali atau seminggu sekali Dikocor pakai kalsium itu ya. Ini aja sudah masuk, kan ada kalsiumnya ini. Kalsium plus asam humat. Asam humat. Jadi ya buat tanah juga iya, kebutuhan kalsium juga terpenuhi. Ini luas tanah berapa Pak ini Pak? 80 ru. 80 ru ya Pak ya. Tuh lihat sahabat tani semuanya. Tuh buahnya lebat banget. Ini di antara petani-petani yang lain semuanya sawah sama cabai nih Pak ya. Padi ya Pak ya. Iya. Berarti di sini cuma Bapak Suwito ini yang melon sendiri Pak ya. Nah, itu sebelah ada. Oh sebelah ada. Pak Kosim. Oh itu punya Pak Kosim di situ. Oh iya ya. Jadi ini yang sering Bapak Ini kebetulan campur sama bawang merah. campur sari. Bibit nanti. Oh di bawahnya itu Pak. Nah, di bawahnya ini kan bawang merah ini. Oh. Ini Usia mulainya berapa itu bawang merah Pak itu Pak? Ini usia sama seperti melon. Oh sama ya. Cuma perkembangannya 50-an ya kalah kurang sama lebihnya. melonnya. Itu kan bisa untuk bibit nanti. Ditanam antara bulan 5 nanti. Biasanya yang sering aplikasinya pensprayan siang apa sore atau pagi seperti ini Pak? Yang sering Kalau bagus ya pagi. pagi ya. Ya. Kalau yang bagus pagi. Jadi intinya kalau musim penghujan cocoknya perekat yang tepat sekali itu pakai DGW Pak ya. Kalau saya DGW. Karena itu penembusnya bener bagus ya. Yang bagus ini penembusnya.
Oh, Kemarin waktu musim lalat buah itu iya. ini sama apa? Prepaton sama asepat itu sudah mampu semua. Tidak ada yang busuk. Iya, sudah tertolong itu Biarin ya. aja. Mana kita bisa mau bunuh lalat semua segitu banyak. Yang penting Betul. kendalikan buahnya aja. Oh, iya. Oke, Sobat Tani, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Suwito. Semoga bisa bermanfaat dan terutama petani melon. Mungkin ada kata yang kurang berkenan dari saya atau Bapak Suwito, saya mohon maaf. Oke Sobat Tani, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Suwito. Semoga bisa menambah wawasan kita di dunia permelonan di seluruh Indonesia. Semoga saya bisa bermanfaat bagi sahabat tani, terutama petani melon. Semoga saja nanti setelah melihat video-video dari Exodia Channel seputar melon, itu nanti hasil melon sahabat tani semua menjadi lebih baik dan lebih memuaskan hasilnya. Amin. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.